Di pinggiran desa yang terpencil, mengalir sungai Akar yang airnya selalu tampak keruh dan tenang, seolah menyembunyikan rahasia kelam di dasarnya. Penduduk setempat tidak ada yang berani mendekati sungai itu menjelang waktu maghrib, karena beredar legenda turun-temurun tentang sosok penjaga sungai. Konon penjaga itu adalah seekor buaya putih jadi-jadian, jelmaan dari dukun sakti yang di masa lalunya gagal menyempurnakan ilmu hitam, dan kini harus memakan korban manusia setiap tahun untuk mempertahankan keabadiannya. Warno, seorang pendatang yang baru tinggal di desa itu selama sebulan, merasa takhayul tersebut sangat tidak masuk akal. Sebagai seorang pemancing yang fanatik, ia melihat sungai Akar sebagai surga tersembunyi yang belum terjamah, penuh dengan ikan-ikan besar yang siap ditangkap. Ia sering menertawakan peringatan Pak RT yang melarangnya memancing sendirian, terutama saat matahari mulai terbenam, menganggapnya hanya dongeng untuk menakuti anak kecil. Suatu sore yang mendung, Warno nekat pergi ke lubuk sungai yang paling dalam, tempat di mana pohon beringin tua menjuntaikan akar-akarnya ke air. Suasana sangat sunyi, tidak ada suara jangkrik atau burung, hanya gemericik air yang sesekali menabrak sisi perahu kecilnya. Langit berubah menjadi jingga kemerahan, pertanda waktu pergantian siang dan malam telah tiba. Namun Warno justru baru saja melemparkan kailnya dengan penuh semangat. Tiba-tiba, air sungai yang tadinya tenang mulai beriak aneh, padahal tidak ada angin yang berhembus. Dari kedalaman air, muncul gelembung-gelembung udara besar yang pecah di permukaan, menyebarkan bau anyir yang sangat menyengat, bercampur dengan aroma melati yang layu. Bulu kuduk Warno seketika berdiri, instingnya berteriak untuk segera pergi. Namun rasa penasaran dan kesombongannya membuatnya tetap terpaku di atas perahu. Kail pancing Warno tiba-tiba tersentak dengan kekuatan yang luar biasa, seolah-olah tersangkut pada batang kayu raksasa yang bergerak. Ia berusaha menariknya sekuat tenaga, namun perahunya justru terseret melawan arus menuju ke tengah lubuk. Di saat itulah ia melihat sesuatu yang membuatnya darahnya berdesir. Sebuah punggung bersisik putih pucat perlahan naik ke permukaan. Ukurannya jauh lebih besar dari buaya manapun yang pernah ia lihat di televisi. Makhluk itu tidak langsung menyerang, melainkan berenang mengelilingi perahu Warno dengan gerakan yang sangat halus. Saat kepala makhluk itu muncul sepenuhnya, Warno tercekat menahan napas. Itu memang kepala buaya, namun matanya tidak seperti mata reptil yang kuning dan vertikal, melainkan bola mata manusia yang merah menyala dengan tatapan penuh dendam dan kelaparan. Warno mencoba berteriak, namun suaranya tercekat di tenggorokan seolah ada kekuatan gaib yang membungkam mulutnya. Ia mendengar suara bisikan berat yang bukan berasal dari telinganya, melainkan langsung bergema di dalam kepalanya. Sudah lama aku menunggu tamu yang sombong sepertimu. Buaya itu membuka mulutnya, memperlihatkan barisan gigi yang runcing dan hitam. Tidak seperti gigi hewan, melainkan seperti keris-keris kecil yang berkarat. Dengan satu kibasan ekor yang sangat kuat, perahu kayu Warno hancur berkeping-keping dalam sekejap mata. Tubuh Warno terlempar ke dalam air yang dinginnya menusuk tulang. Ia berusaha berenang ke tepian, namun kakinya terasa seperti ditarik oleh ribuan tangan tak kasat mata dari dasar sungai. Ia menendang-nendang panik, tetapi kekuatan itu terlalu besar untuk dilawan oleh tenaga manusia biasa. Saat tubuhnya semakin tenggelam, Warno melihat buaya putih itu berubah wujud dalam keremangan air. Sisik-sisiknya meluruh, berganti menjadi sosok lelaki tua bungkuk dengan pakaian serba hitam yang menatapnya, sambil menyeringai mengerikan. Warno akhirnya menyadari bahwa ia tidak sedang dimangsa oleh hewan, melainkan sedang ditarik paksa untuk menjadi pelayan di istana gaib dasar sungai, menggantikan jiwa-jiwa malang sebelumnya. Keesokan harinya, warga desa hanya menemukan pecahan perahu dan topi pancing milik Warno, yang tersangkut di akar pohon beringin. Tidak ada jasad yang ditemukan, dan permukaan sungai Akar kembali tenang seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Sejak saat itu, cerita tentang Warno menjadi peringatan baru yang menambah kelam legenda sungai Akar, memastikan tidak ada lagi yang berani menantang sang penjaga saat senja tiba.